Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Nastiti dari BB6C, kelas aplikasi perangkat lunak pendidikan biologi. Nah, halo teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sel, mulai dari sel prokariotik hingga eukariotik. Nah, tentunya pada sel-sel tersebut ada berbagai macam organel dengan fungsinya masing-masing. Sel merupakan unit hidup terkecil dari suatu organisme. Nah, sel ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada membran sel, sitoplasma, dan ada inti sel. Nah, pada membran sel ini berfungsi memisahkan bagian dalam sel dengan lingkungannya. Kemudian sitoplasma merupakan cairan di dalam sel. Dan ada inti sel yang membawa materi genetik dalam DNA. Nah, sel dibedakan menjadi dua, yaitu sel eukariotik dan prokariotik. Nah, pada sel eukariotik ini, dia memiliki membran inti sel. Strukturnya juga sudah kompleks. Contohnya pada makhluk hidup apa? Yaitu pada tumbuhan dan juga hewan. Kemudian, pada sel prokariotik. Prokariotik ini tidak memiliki membran inti sel. Nah, di sini terlihat jelas bahwa DNA-nya itu terurai. Nah, biasanya ini terdapat pada organisme uniseluler, contohnya seperti pada bakteri. Kemudian tentang organel sel, yang merupakan bagian-bagian di dalam sel dengan tugas khususnya masing-masing. Apa saja? Yang pertama ada nukleus. Nukleus merupakan inti sel sebagai pusat kendali. Nah, di dalamnya itu terdapat DNA untuk mengatur kerja sel. Nah, pada organel ini terdapat kromatin, yaitu massa materi genetik yang terdiri dari DNA dan protein yang memadat. Kemudian membentuk kromosom selama pembelahan sel. Di dalam nukleus ini juga terdapat anak inti sel atau nukleolus. Disinilah ribosom dibuat. Nah, ribosom sendiri berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Nah, dapat terlihat bahwasanya ribosom dan organel lainnya itu mengapung di bagian sitoplasma atau struktur cair di dalam sel. Ribosom itu ada yang terletak di retikulum endoplasma dan juga ada yang berada di sitoplasma. Nah, retikulum endoplasma sendiri ada struktur yang halus dan juga kasar. Nah, pada struktur yang kasar ini ditempeli oleh ribosom, sedangkan pada struktur halusnya tidak ditempeli oleh ribosom. Nah, retikulum endoplasma sendiri ini berfungsi sebagai organel transport atau untuk mengangkut bahan. Biasanya protein yang disintesis oleh ribosom. Nah, protein dan bahan lain itu muncul dari retikulum endoplasma berbentuk vesikel kecil, seperti pada gambar. Kemudian badan Golgi kadang menerima vesikel tersebut seperti protein bergerak melalui badan Golgi. Mereka disesuaikan ke dalam bentuk sel, dapat menggunakan badan Golgi melakukannya dengan melipat protein. Nah, jadi proteinnya melipat. Kemudian membentuk dengan struktur yang dapat digunakan untuk menambahkan bahan lain seperti lemak dan karbohidrat. Selanjutnya ada organel vakuola. Vakuola ini terdapat pada tumbuhan. Bentuknya seperti kantung yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada lisosom pada hewan. Nah, di sini tuh lisosom berfungsi sebagai pencernaan intraseluler atau memfagosit bagian sel yang telah rusak. Di dalam lisosom itu terdapat enzim untuk memecah sel-sel yang rusak tadi. Kemudian ada mitokondria. Nah, disinilah sebagai penghasil energi atau respirasi seluler. Respirasi seluler ini untuk membuat molekul ATP. ATP ini untuk menyediakan energi pada aktivitas sel itu sendiri.
Selanjutnya ada organel sitoskeleton. Nah, sitoskeleton ini merupakan kerangka sel yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel seperti kata-katanya, yaitu kerangka. Nah, bentuknya seperti benang yang tersusun dari protein dan mikrotubulus. Kemudian pada tumbuhan ini disebut sebagai organisme autotrof karena menangkap sinar matahari untuk berfotosintesis. Nah, di sini dibantu oleh kloroplas yang merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Disinilah terdapat pigmen hijau atau yang biasa disebut sebagai klorofil. Selanjutnya ada dinding sel yang terletak di luar membran sel. Fungsinya untuk menopang dan melindungi sel. Jadi dapat disimpulkan bahwa sel itu terdiri dari bermacam-macam organel seperti membran sel, sitoplasma, nukleus, mitokondria, klorofil, dinding sel, vakuola, retikulum endoplasma, ribosom, dan masih banyak lagi. Nah, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.